membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter dengan tema penguatan pendidikan karakter siswa sekolah dasar melalui tata tertib di sekolah. Pendidikan karakter merupakan gabungan dari dua kata, yakni pendidikan dan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah upaya atau daya yang dilakukan untuk memajukan pikiran jasmani dan juga budi pekerti supaya selaras dengan lingkungan sekitar dan juga alam. Nah, dengan upaya untuk menyiapkan generasi emas menuju tahun 2045 yang nantinya senantiasa bertakwa, nasionalis, tangguh dan juga mandiri adalah cita-cita bangsa Indonesia, namun perlu juga untuk mewujudkannya. Karena permasalahan sosial yang akhir-akhir ini kita dengar adalah tawuran antar pelajar. Betapa maraknya permasalahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Permasalahan yang diantaranya deklarasi moral, akhlak, dan budi pekerti yang kini ada di lingkungan pendidikan. Misalnya saja adalah menyontek teman pada saat ulangan, tidak patuh pada nasihat guru, tidak mau bersalaman ketika bertemu dengan guru, membuka pintu tanpa mengucapkan salam, tidak bertegur sapa ketika bertemu dengan guru, berbicara lantang ketika dengan orang yang lebih tua, tidak segera melaksanakan ibadah, dan masih banyak lainnya. Hal ini menunjukkan kurangnya keberhasilan penguatan pendidikan karakter di sekolah bersama guru maupun di rumah dengan orang tua serta lingkungan dengan masyarakat. Generasi Emas 2045 berupaya mengembangkan sikap positif yang berlandaskan IESQ sehingga generasi 2045 nanti mempunyai mental yang siap untuk bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Manulang 2013. Akan tetapi masalah saat ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena mempenguatkan pendidikan karakter yang masih sangat lemah untuk saat ini. Seharusnya anak sudah mendapatkan pendidikan karakter sedini mungkin sehingga kelak anak dapat mengelola sikap kognitif, afektif, juga psikomotor. Sohima Sultoni dan Superto 2018 sehingga kelak akan menjadi manusia yang berkualitas yang tentunya dapat mendorong kemajuan suatu bangsa menjadi lebih baik. Cara yang kurang tepat sangat mempengaruhi degradasi ini, misalnya dari sistem sekolah yang memang saat ini sudah ke arah intelektualitas, kurang memperhatikan moralitas. Hal tersebut bisa dilihat dengan sistem ujian yang menjadi patokan adalah nilai kognitif peserta didik tanpa memperhatikan aspek afektif. Lembaga sekolah saat ini menjadikan tumpuan yang sangat besar dalam menguatkan pendidikan karakter melalui berbagai macam strategi, termaksud diantaranya adalah kurikulum, penegakan disiplin, manajemen kelas, baik maupun program-program sekolah yang sudah dicanangkan. Strategi sendiri adalah cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Menurut Andrea Rini tahun 2018, pada dasarnya dari sekolahlah karakter peserta didik dapat dibentuk dengan melaksanakan program-program yang telah dibuat sekolah dalam penguatan pendidikan karakter pada peserta didik.
seperti yang dilaksanakan oleh SD Muhammad 08 Dau dan MI Miftahul Ulum. Karakter pada anak sekolah dasar dapat dibentuk dengan cara menanamkan nilai pendidikan karakter secara konsisten, baik dari keluarga, dari sekolah, maupun dari lingkungan masyarakat sekitar. Nah, mengingat pentingnya menguatkan pendidikan karakter ini di era sekarang, yang mungkin sisi humanis akan sedikit hilang, maka perlu diadakan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk diantaranya adalah pihak sekolah, keluarga, dan lingkungan. Di mana di era ini terjadi perubahan peradaban masyarakat yang ditandai dengan berubahnya sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, kemasyarakatan, termasuk juga pendidikan. Nah, guru sebagai sumber ilmu juga harus mengerti teknologi yang berkembang pada saat ini, supaya bisa membimbing ataupun mengarahkan peserta didik supaya tidak terjerumus pada teknologi yang modern pada saat ini. Nah, wawasan yang luas untuk menghadapi era globalisasi ini diperlukan suatu wadah untuk menyampaikannya, yaitu melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu upaya untuk pembentukan manusia-manusia muda. Pendidikan merupakan suatu pilar di mana adanya tindakan edukatif dan didaktif bagi pelakunya. Pendidikan ini juga bisa sebagai proses penyempurnaan di manusia secara terus-menerus. Pendidikan yang berhubungan dengan pembentukan moral dan etika ini adalah pendidikan karakter. Ini memiliki sebuah tujuan, yaitu membentuk suatu kepribadian seseorang yang berkeutamaan di sekolah. Pengembangan kepribadian seorang anak tidak hanya menyangkut ada satu aspek kognitif, melainkan aspek efektif dan psikomotorik. Pendidikan yang dikira kurang mampu dalam mengembangkan moral peserta didik, karena saat ini praktik dalam bidang pendidikan tidak lebih dari latihan-latihan skolastik, seperti halnya mengenal, membandingkan, melatih, dan menghafal. Sekolah harus mempunyai strategi untuk mengatasi krisis karakter melalui penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini harus mengembangkan 5 nilai karakter, termasuk di antaranya. Yang pertama yaitu religius. Religius adalah salah satu sifat yang bisa dimiliki oleh manusia biasanya. Religius adalah istilah yang berkaitan dengan keagamaan. Sifat religius bisa menjadi sumber keamanan dan bimbingan. Yang kedua yaitu nasionalis. Nasionalis adalah cara berpikir bersifat dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, mendapatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap proses kehidupan. Yang keempat, gotong royong adalah merupakan salah satu karakteristik dari bangsa Indonesia. Gotong royong juga merupakan perwujudan nyata di satu karakteristik dari bangsa Indonesia. Gotong royong juga merupakan perwujudan nyata di Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang kelima, integritas. Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewajiban dan kejujuran. Krisis karakter seperti ini dapat diatasi melalui penginteraksian, melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler. Setiap sekolah tentunya mempunyai budaya yang bineka ragam, akan tetapi semua sekolah mempunyai tujuan yang sama, yakni membentuk karakter peserta didik
yang mengerti norma dan juga adab. Dan tentunya kegiatan sekolah juga dibentuk sebagai motivator atau penyemangat bagi peserta didik. Dari video kami tersebut, kami memberikan satu kesimpulan bahwa pendidikan karakter merupakan nilai yang diperlukan dalam mewujudkan kelangsungan hidup bangsa yang nantinya menjadi pijakan anak Indonesia sehingga berkembang menjadi pribadi yang berkualitas, memiliki akhlak yang baik, jujur, tanggung jawab, hormat, dan disiplin.